Coba bayangkan ini, kucing kesayangan Anda saat bermain, salah melompat dan sekarang pincang. Atau mungkin dia tidak sengaja memakan sesuatu yang tidak seharusnya dari meja makan Anda. Pikiran pertama pasti panik. Pikiran kedua, apa yang harus segera saya lakukan? Nah, hari ini kita akan singkirkan kepanikan itu, sekali dan untuk selamanya. Kita akan merakit kotak P3K kucing yang ideal, yang wajib ada di setiap rumah yang dihuni si Meong kesayangan Anda. Dan saya janji, Anda akan terkejut mengetahui bahwa komponen paling utamanya sama sekali bukan obat-obatan. Kucing memang terlihat gesit dan seolah tak terkalahkan. Namun, rasa ingin tahu, mereka seringkali berujung pada cedera ringan, keracunan, atau alergi. Dan saat Anda mencoba menghubungi dokter hewan atau sedang dalam perjalanan ke klinik, menit-menit berharga terus berlalu. Di saat-saat genting seperti inilah, kotak P3K yang tepat menjadi sekutu terbaik Anda. Ingat aturan penting ini, kotak P3K adalah alat Anda untuk pertolongan pertama sebelum ke dokter hewan, bukan penggantinya. Jadi mari kita mulai menyiapkannya. Baiklah. Mari kita buka kotak P3K imajiner kita. Apa yang akan kita masukkan ke dalamnya pertama-tama? Tentu saja bahan pembalut luka. Ini adalah fondasi utama yang wajib ada untuk setiap luka gores, lecet, atau cedera yang lebih serius. Pemeran utama di bagian ini adalah kain kasa steril. Saya tekankan, harus yang steril. Saat kulit terluka, musuh utama Anda adalah infeksi. Kesterilan kasa ini menjamin Anda tidak akan memasukkan bakteri tambahan ke dalam luka. Dan ini poin yang sangat penting. Jangan pernah, dengar ya, jangan pernah menggunakan kapas biasa untuk membersihkan luka terbuka. Serat-serat halusnya mudah menempel pada permukaan luka, dan setelah itu sangat sulit dihilangkan. Ini bisa menyebabkan peradangan serius dan memperlambat penyembuhan. Dengan kain kasa, Anda bisa dengan hati-hati menyeka area sekitar luka, menekannya untuk menghentikan pendarahan kecil, atau sekadar membuat lapisan pelindung di bawah perban. Sebaiknya Anda punya beberapa kemasan dengan ukuran berbeda, yang kecil untuk luka lecet ringan, dan yang lebih besar untuk cedera yang lebih serius. Ini adalah perlengkapan habis pakai utama Anda. Setelah luka ditutup dengan kain kasa steril, sekarang saatnya untuk mengamankannya. Dan disinilah muncul pahlawan super sejati dalam kotak P3K hewan kesayangan kita, perban kohesif. Jika Anda pernah mencoba menempelkan plester biasa pada kucing, Anda pasti tahu betapa sulit dan menyakitkannya itu. Plester itu akan menempel erat pada bulu dan melepaskannya. Bisa jadi mimpi buruk bagi Anda maupun si hewan. Hewan yang sudah kesakitan dan ketakutan akan mendapatkan tambahan stres yang tidak perlu. Nah, perban kohesif ini menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang sangat cerdas dan praktis. Keistimewaannya adalah, perban ini hanya akan merekat pada dirinya sendiri. Ia sama sekali tidak akan menempel pada bulu, kulit, atau bahkan perabotan di rumah Anda. Anda cukup melilitkannya di area yang terluka, menumpuk beberapa lapis di atas kain kasa. Setelah itu, potong dan tekan sedikit ujungnya. Selesai. Perban akan terpasang dengan kuat, tidak mudah lepas atau bergeser, namun tetap nyaman dan tidak menekan terlalu kencang pada jaringan di bawahnya. Dan ketika tiba waktunya untuk melepaskannya, perban ini bisa dilepas semudah memasangnya, tanpa menarik bulu sedikit pun. Ini akan menyelamatkan banyak stres bagi Anda dan hewan kesayangan Anda. Pastikan Anda selalu menyimpan setidaknya satu gulungan perban kohesif ini di kotak P3K hewan peliharaan Anda. Baik, perban sudah kita siapkan. Tapi, sebelum kita membalutnya, lukanya harus dibersihkan dulu. Dan di sini, saya ingin mengingatkan Anda tentang satu kesalahan umum yang sering terjadi. Tolong, lupakan penggunaan yodium, cairan antiseptik berwarna keras, seperti yang sering disebut Zelenka, dan alkohol medis untuk membersihkan luka kucing. Apa yang aman untuk manusia bisa sangat berbahaya bagi kucing. Kulit mereka jauh lebih sensitif dan tipis,
sehingga cairan-cairan keras ini bisa menyebabkan luka bakar kimiawi yang parah dan rasa sakit yang luar biasa. Setelah pengobatan seperti ini, kucing Anda bisa jadi tidak akan lagi percaya pada Anda dan tidak mau didekati lagi di kemudian hari. Pilihan terbaik Anda adalah antiseptik berbahan dasar air, tanpa alkohol, dan juaranya di sini, tanpa ragu, adalah klorheksidin. Cairan ini sangat efektif membunuh kuman, tidak perih, tidak menyebabkan iritasi, dan tidak akan mewarnai bulu kucing Anda. Cukup basahi kapas atau kain kasa steril yang sudah kita siapkan sebelumnya dengan cairan ini. Lalu bersihkan kulit di sekitar luka dengan lembut dan hati-hati. Ini adalah pilihan yang aman, efektif, dan harganya sangat terjangkau, menjadikannya must have atau barang wajib ada di kotak P3K hewan peliharaan Anda. Nah, sekarang mari kita bicara tentang situasi di mana luka tidak hanya perlu didisinfeksi, tapi harus dibersihkan terlebih dahulu. Bayangkan jika kucing Anda pulang dari jalan-jalan dengan luka goresan yang terlihat ada tanah atau kotoran kecil di dalamnya. Langsung menuangkan antiseptik ke sana bukanlah ide yang baik. Pertama-tama, Anda perlu membersihkannya. Untuk itu, di kotak P3Ko, kita harus ada satu lagi solusi sederhana, namun jenius, yaitu larutan salin normal. Banyak yang mengenalnya sebagai larutan salin, atau sering juga disebut cairan infus. Pada dasarnya, ini adalah larutan garam steril, dengan konsentrasi yang identik dengan plasma darah. Itulah mengapa larutan ini sepenuhnya netral bagi tubuh, tidak perih, dan tidak menyebabkan iritasi sama sekali. Ini adalah solusi ideal untuk pembersihan mekanis. Anda bisa menyedotnya ke dalam jarum suntik tanpa jarum dan membilas luka dengan tekanan, membersihkan semua partikel asing dari sana. Namun, ia juga memiliki penggunaan kedua yang tak kalah penting, yaitu untuk membilas mata. Jika ada debu, kotoran kecil, atau bulu yang masuk ke mata kucing Anda, larutan salin normal ini bisa jadi penyelamat Anda. Dengan larutan ini, Anda bisa dengan aman dan efektif membilas bola mata, menghilangkan iritan tersebut. Ini adalah solusi serbaguna yang sangat murah dan akan berguna dalam berbagai situasi. Baiklah, setelah luka dibersihkan dan didisinfeksi, apa langkah selanjutnya? Terkadang, terutama jika goresan atau lukanya cukup dalam, kita bisa membantu mempercepat proses penyembuhannya. Untuk tujuan ini, ada salep khusus yang dirancang untuk penyembuhan luka. Namun, di sini saya perlu memberikan peringatan yang sangat penting. Pemilihan dan penggunaan salep semacam itu sepenuhnya adalah wewenang dokter hewan. Jangan pernah mengoleskan salep pada kucing Anda sendiri, terutama yang mengandung antibiotik. Meskipun begitu, ada satu jenis salep yang banyak dokter hewan setujui untuk penggunaan di rumah, yaitu untuk luka sayatan yang dangkal dan bersih. Salep tersebut adalah Levomecol. Salep ini bekerja ganda, melawan bakteri dan merangsang regenerasi jaringan kulit. Namun, ada satu detail penting yang perlu diperhatikan. Setelah mengoleskan salep, pastikan kucing tidak menjilatnya. Untuk mencegahnya, area yang sudah diolesi biasanya ditutupi dengan kain kasa atau kapas, lalu diamankan dengan perban berperekat. Perlu diingat, Levomecol hanya boleh digunakan pada luka kecil yang dangkal, dan hanya setelah Anda yakin bahwa luka tersebut sudah benar-benar bersih. Jika ada keraguan atau jika lukanya terlihat serius, segera hubungi atau kunjungi dokter hewan. Mari kita lengkapi persediaan perlengkapan kita dengan beberapa barang sederhana, namun sangat berguna. Yang pertama adalah kapas bulat. Penting, ya, kapas bulat, bukan hanya kapas biasa. Ini jauh lebih praktis karena strukturnya padat, tidak mudah berserabut, dan tidak meninggalkan serat yang bisa masuk ke luka. Sangat mudah, misalnya, setelah dibasahi dengan klorheksidin, untuk membersihkan kulit di sekitar luka, mengangkat kotoran atau darah. Yang kedua adalah cotton bud. Ini tak tergantikan untuk mengaplikasikan obat secara presisi. Misalnya, jika Anda perlu mengoleskan salep dengan hati-hati pada luka gores kecil atau membersihkan sudut mata,
Dengan ini, Anda bisa bertindak secara terarah, tidak menyebarkan obat ke area yang tidak perlu. Ini adalah barang-barang yang sangat murah, tapi ketika dibutuhkan, ketiadaan mereka bisa sangat menyulitkan. Jadi, pastikan Anda menyediakannya di kotak P3K Anda. Mereka akan membuat proses perawatan luka menjadi jauh lebih rapi dan efektif. Sekarang, kita beralih dari bahan habis pakai ke alat-alat. Alat pertama dalam daftar, kita haruslah yang paling aman. Ini adalah gunting, tapi bukan sembarang gunting. Gunting ini punya ujung yang tumpul dan membulat. Kenapa begitu penting? Bayangkan Anda perlu memotong perban dari kaki kucing yang sedang gelisah dan meronta-ronta. Satu gerakan salah dengan gunting tajam, Anda bisa tak sengaja menusuk atau melukai hewan peliharaan, justru menambah luka baru. Nah, gunting dengan ujung tumpul ini menghilangkan risiko tersebut sepenuhnya. Anda bisa menggunakannya dengan tenang, bahkan sangat dekat dengan kulit hewan, tanpa perlu khawatir melukainya. Selain itu, jika diperlukan, Anda juga bisa membersihkan atau memangkas bulu di sekitar luka dengan hati-hati agar tidak mengganggu perawatan atau masuk ke dalam luka. Gunting semacam ini sering disebut gunting taktis atau gunting perban. Ini adalah detail kecil, tapi sangat krusial, yang menunjukkan kepedulian dan kehati-hatian Anda terhadap keselamatan kucing kesayangan. Alat berikutnya yang wajib ada di kotak P3K kita adalah pinset. Tapi bukan pinset alis yang tebal dan kurang presisi itu, melainkan pinset yang ramping dengan ujung runcing dan merapat sempurna. Fungsi utamanya adalah untuk pekerjaan yang membutuhkan ketelitian tinggi. Dengan pinset semacam inilah, Anda bisa dengan hati-hati mengangkat dan mengeluarkan duri dari telapak kaki kucing. Mencoba melakukannya dengan jari atau pinset yang tebal justru berisiko membuat duri patah, meninggalkan sebagiannya tertancap di kulit dan berpotensi menyebabkan peradangan. Fungsi kedua, dan tak kalah penting, dari pinset ini adalah untuk mengangkat caplak atau kutu. Jika Anda tinggal di daerah yang rawan caplak dan kucing, Anda sering bermain di luar, maka mengetahui cara yang benar untuk menghilangkan parasit ini adalah keterampilan yang sangat vital. Dengan pinset, jepit caplak sedekat mungkin ke kulit, lalu putar perlahan dan tarik lurus keluar dengan hati-hati. Pinset yang tepat akan memungkinkan Anda melakukan ini tanpa meremukkan tubuh caplak dan tanpa meninggalkan kepalanya di dalam kulit, yang sangat krusial untuk mencegah penularan penyakit. Jadi, pinset yang baik dan berkualitas tinggi itu bukanlah kemewahan, melainkan sebuah keharusan. Mari kita lanjutkan pembahasan alat-alat penting lainnya dalam daftar kita. Sekarang, saya akan menyebutkan satu alat yang sering diremehkan banyak orang. Padahal ketiadaannya bisa mengubah prosedur sederhana menjadi tantangan besar. Alat itu adalah spuit sekali pakai biasa, yang tanpa jarum. Saya sangat menyarankan Anda memiliki beberapa spuit dengan volume berbeda, misalnya 2 ml dan 5 ml, siap sedia di rumah. Untuk apa saja kegunaannya? Pertama, ini adalah alat yang sangat ideal untuk memberikan obat cair kepada kucing Anda. Mencoba memberikan obat cair dengan sendok biasanya berakhir dengan separuh obat menetes di baju Anda dan separuh lainnya belepotan di wajah kucing. Dengan spuit, Anda bisa dengan mudah dan hati-hati memasukkan cairan ke sudut mulut di balik pipi kucing. Kucing pun akan secara naluriah menelannya. Kedua, spuit tanpa jarum juga sangat membantu jika hewan peliharaan Anda mengalami dehidrasi atau hanya perlu diberikan minum tambahan. Anda bisa mengambil air bersih dengan spuit, lalu secara perlahan menyuntikkannya ke mulut kucing. Dan ketiga, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, spuit ini sangat praktis untuk membersihkan luka atau mata dengan larutan salin, karena Anda bisa mengatur tekanan semburannya sesuai kebutuhan. Ini adalah alat multifungsi dan sangat penting yang harganya sangat terjangkau, tapi manfaatnya luar biasa banyak. Perangkat selanjutnya di kotak P3K kita adalah termometer digital. Mengetahui suhu tubuh normal kucing Anda dan bisa mengukurnya adalah keterampilan dasar bagi pemilik yang bertanggung jawab.
Suhu tubuh yang meningkat atau justru menurun adalah salah satu tanda pertama dan paling jelas bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan hewan peliharaan Anda. Ini bisa menjadi tanda infeksi, peradangan, keracunan, atau hipotermia. Ada dua hal penting yang perlu diingat. Pertama, pengukuran suhu pada kucing dilakukan secara rektal. Prosedur ini mungkin tidak terlalu menyenangkan, tapi sangat penting. Ujung termometer perlu diolesi petroleum jelly atau krim berlemak lainnya, lalu masukkan secara perlahan ke dalam rektum. Kedua, suhu normal kucing lebih tinggi daripada manusia, berkisar antara 38 hingga 39 derajat Celcius. Jika Anda mengukur 39,2 derajat Celcius, itu sudah menjadi alasan untuk khawatir dan segera hubungi dokter hewan. Dan suhu di atas 40 derajat Celcius adalah sinyal untuk tindakan darurat. Termometer digital adalah alat diagnostik utama Anda yang akan membantu Anda mendeteksi bahaya sejak dini. Nah, sekarang mari kita bahas tentang sebuah alat yang mungkin terlihat seperti alat perawatan biasa, tapi dalam situasi darurat bisa jadi penyelamat medis. Ini adalah pemotong kuku hewan peliharaan. Mungkin Anda bertanya, kenapa alat ini perlu ada di kotak P3K? Jawabannya sederhana, untuk mengatasi cedera pada kuku. Kuku kucing bukan sekadar cakaran biasa. Mereka adalah struktur kompleks yang di dalamnya terdapat pembuluh darah dan saraf. Terkadang, saat bermain aktif atau melompat dengan tidak hati-hati, kuku kucing bisa tersangkut dan patah sebagian, atau bahkan tercabut. Kuku yang patah bisa sangat menyakitkan, mudah tersangkut pada benda lain sehingga memperparah cedera, dan bisa menyebabkan pendarahan. Dalam situasi seperti ini, penting untuk memotong bagian kuku yang patah secara hati-hati, agar tidak mengganggu atau memperburuk cedera. Tentu saja, Anda harus melakukannya dengan sangat hati-hati, agar tidak melukai bagian sensitif kuku yang hidup. Tapi terkadang ini adalah satu-satunya solusi yang tepat sebelum Anda bisa membawa kucing ke dokter hewan. Oleh karena itu, pemotong kuku yang berkualitas baik dan tajam wajib tersedia di rumah Anda. Masih bicara tentang cedera cakar, kita harus siap menghadapi konsekuensi yang paling tidak menyenangkan, pendarahan. Jika Anda tidak sengaja mengenai pembuluh darah saat memotong kuku, atau kucing Anda sendiri merusak kukunya hingga tercabut, darah bisa mengalir cukup deras. Kucing yang ketakutan akan menggoyang-goyangkan kakinya, memercikkan darah kemana-mana, yang tentu saja hanya akan menambah kepanikan Anda. Menghentikan pendarahan kapiler seperti itu dengan cara biasa seringkali sulit. Untuk kasus-kasus seperti inilah, Anda harus memiliki obat penghenti darah khusus di kotak P3K Anda. Ini bisa berupa bubuk hemostatik khusus yang dijual di toko hewan peliharaan. Anda cukup menaburkan sedikit bubuk tersebut langsung ke ujung kuku yang berdarah, dan darah akan membeku dalam hitungan detik. Alternatifnya bisa berupa pensil penghenti darah berbasis perak nitrat yang dijual di apotek umum. Ini adalah penyelamat sejati yang akan membantu Anda mengatasi masalah dengan cepat, menjaga ketenangan dan kebersihan di rumah. Nah, kita sudah mengumpulkan berbagai perlengkapan penting. Tapi, dari semua itu, apa sih sebenarnya komponen paling krusial yang sudah saya singgung di awal? Komponen yang paling vital, dan mungkin tidak pernah Anda duga ada di dalam kotak P3K Anda. Itu adalah ketenangan Anda sendiri. Betul sekali. Ketika Anda sudah punya semua yang dibutuhkan, Anda tidak akan bertindak dalam kepanikan, tapi justru dengan kepala dingin dan tindakan yang jelas. Kucing sangat peka terhadap emosi kita. Pemilik yang panik akan menularkan rasa takut itu pada kucingnya, dan itu membuat upaya pertolongan jadi jauh lebih sulit. Kotak P3K itu bukan hanya sekadar kumpulan perban dan obat-obatan. Lebih dari itu, ini adalah sumber ketenangan dan kepercayaan diri Anda. Ini mengubah situasi yang panik menjadi masalah yang bisa diatasi. Anda tahu, Anda memiliki semua yang dibutuhkan, alat untuk membersihkan luka, menghentikan pendarahan, atau memberikan pertolongan pertama saat keracunan. Anda tahu kemana harus menelepon. Kesiapan inilah yang pada akhirnya bisa menjadi penentu hidup atau mati bagi hewan kesayangan Anda di saat-saat darurat.
Jadi, dengan melengkapi kotak P3K ini, Anda sebenarnya sudah memberikan investasi paling berharga untuk keamanan dan kesejahteraan teman berbulu Anda. Terima kasih sudah menonton video penting ini sampai habis. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa berikan like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan tips-tips terbaru seputar perawatan hewan kesayangan Anda. Sekarang, pertanyaan untuk Anda. Apa saja dari daftar ini yang sudah ada di kotak P3K Anda? Atau mungkin ada yang terlewat oleh kami? Yuk, bagikan di kolom komentar agar kita bisa melengkapi daftar ideal ini bersama-sama.